hari ini ada aliran-aliran yang ngajak kita mendirikan khilafah. Itu bohong semua. Mengapa saya katakan bohong, Pak? Satu, al-khilafatu fi ummati talatuna sanah. Karena khilafah di tengah-tengah umatku, kata Nabi, hanya 30 tahun. Khilafah itu kata Nabi cuma 30 tahun. Ini hadis sahih. Hapus dulu hadis ini. Baru mereka ngajak kita mendirikan khilafah. Termasuk Hizbut Tahrir. Itu mempromosikan khilafah. Pengen tahu tidak siapa promotor Hizbut Tahrir? London, Inggris. Di Timur Tengah mereka dilarang, Pak. Di Indonesia sudah dibubarkan. Senang betul saya mereka dibubarkan itu. Satu-satunya negara yang membela Hizbut Tahrir siapa? Kelompok khilafah ini Inggris. Alat Inggris, proksi mereka itu, Pak. Mengapa saya katakan ini berbohong, Bapak Ibu? Satu, berdasarkan hadis Nabi, khilafah hanya berlaku 30 tahun. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali pas 30 tahun. Ini harus paham kita. Mereka janjikan surga, tapi sejatinya mereka sedang mempromosikan neraka. Itu ciri Dajjal kan begitu. Dajjal itu yang di tangannya air padahal api. Yang di tangannya tanpa api padahal itu adalah air. Tampak seperti surga padahal neraka. Tampak seperti neraka padahal itu adalah surga. Coba, mereka janjikan angin surga apa? Nanti kalau khilafah tegak, listrik gratis, sekolah gratis, rumah sakit gratis, pajak bumi dan bangunan gratis, pajak kendaraan bermotor gratis. Kan angin surga semua itu. Cara mematahkannya kayak mana? Saya tanya balik mereka. Mas, kata saya, sampean sudah menjanjikan kepada kami angin surga. Semuanya serba gratis kalau khilafah tegak. Nah sekarang saya mau tanya, kalau khilafah ini tegak, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mau dikemanakan? Apa kata dia? Ya NKRI kita bubarkan. Itulah neraka yang sesungguhnya. Ketika dia menjanjikan angin surga, kita terbuai dengan surga yang dijanjikan, ikut kepada mereka. Ujung-ujungnya kita membubarkan negara, berontak ke negara ini. Buktinya apa? Suriah perang saudara, Irak perang saudara, nggak habis-habis. Bukan surga yang kita dapatkan, neraka yang berkepanjangan. Hati-hati, itu tipuan, Bapak Ibu. Nah secara normatif kita tanya balik, ada nggak dalilnya yang memerintahkan menegakkan khilafah? Kalau ada satu saja ayat maupun hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah, saya Suparman Abdul Karim, kata saya, gabung kelompok Khilafatul Muslimin atau HTI. Nggak bisa, karena nggak ada dalil, Pak, yang memerintahkan menegakkan khilafah. Itu nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Kalau kita sholat ada perintahnya, zakat ada perintahnya, khilafah nggak ada. Mengapa khilafah tidak diperintahkan? Karena khilafah tidak akan ada kecuali Imam Mahdi. Halo? Nah, dikit lagi ya, kan ini ngaji kan, Pak? Ini harus ilmiah. Saya ingin sampaikan 5 takdir. Takdir ini harus dijalani, Bapak Ibu. Takunun nubuwatu fikum. Takdir Allah yang pertama, kepemimpinan umat Islam ini kepemimpinan nubuah. Apa itu kepemimpinan nubuah? Pemimpinnya Nabi, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini takdir Allah. Setelah Nabi wafat, tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah, lalu diganti dengan khilafah dengan metode kenabian. Itu 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pas 30 tahun. Tsumma yakunu mulkan abdon, lalu diganti dengan monarki absolut. Makanya nubuah, kemudian khilafah, lalu mulkan abdon, monarki absolut. Fayakunu masya'allahu ayyakun. Zaman kerajaan monarki absolut ini adanya atas takdir dari Allah. Seandainya kita hidup di zaman dinasti Bani Umayyah,
Bani Abbasiyah Pak, Turki Utsmani, kerajaan, zaman kerajaan, takdir Allah, nggak bisa kita tolak. Baru masuk fase keempat. Setelah zaman kerajaan selesai, tsumma takunu mulkan jabariyah. Lalu masuk fase keempat, mulkan jabariyah. Apa itu mulkan jabariyah? Dimulai dari zaman penjajahan masuk ke era kebebasan. Dijajah kita oleh Inggris, dunia internasional, dijajah Portugis, dijajah Jerman, dijajah Belanda. Setelah zaman penjajahan masuk era kebebasan, kita nyebutnya demokrasi. Makanya zaman demokrasi ini Bapak Ibu takdir. Kan kalau orang-orang Islam garis keras itu demokrasi haram, ikut pemilu haram. Enak aja ngomongin hukum itu Pak. Padahal zaman demokrasi ini takdir Allah. Tuh, siapa yang membantah hadis ini Pak? Ini hadis sahih ini. Zaman demokrasi takdir Allah. Adanya atas kehendak Allah. Dan zaman ini akan berakhir kalau Allah sudah menghendakinya. Makanya karena kita hidup di zaman keempat, zaman demokrasi, jadilah warga negara yang baik. Pilkada ikut nyoblos, pileg ikut nyoblos, pilpres ikut nyoblos. Tapi jangan kena duit ya Bu. NPWP nomor piro wani piro. Ibu-ibu ini heran saya, dikasih suaminya Pak uang belanja 100.000 sehari masih monyong. Ngapa kata suaminya? Kurang ini Pak, mau beli apa? Tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun nyengir. Ini mah nggak masuk akal menurut saya. Dikasih suami 100.000 sehari masih monyong, dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun nyengir. Makanya negara kita susah membangun. Karena ngapa? Mental kita belum baik. Masih kalah sama Amerika. Amerika kalau calegnya nyogok nggak dipilih orang. Nah di kita kalau nggak nyogok malah nggak dipilih. Ibu-ibu sampai masang pelang itu, masang banner, nggak terima kalau gocap. Kalau nopek gua coblos, masya Allah. Nah baru yang terakhir, setelah zaman demokrasi berakhir, demokrasi pasti berakhir. Runtuh demokrasi ini. Sesuai dengan takdir, jangan kita runtuhkan takdir. Baru masuk fase kelima. Inilah orang HTI dan Khilafatul Muslimin kejebak. Di fase kelima apa? Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Nanti balik lagi zaman khilafah dengan metode kenabian. Inilah ambisi Khilafatul Muslimin menjadikan Abdul Qadir Hasan Baraja khalifahnya. Si Baraja itu kan pernah ngebom Borobudur Pak. Jadi teroris 10 tahun penjara. Sekarang vonis lagi 10 tahun. Padahal Bapak Ibu, fase kelima itu khalifahnya adalah Imam Mahdi. Nggak bisa Pak Jokowi jadi khalifah, nggak bisa. Prabowo nggak bisa, Donald Trump jauh tangeh, Recep Tayyip Erdogan nggak bisa, Ali Ayatullah Khomeini nggak bisa jadi khalifah. Apapun ambisinya. Makanya saya sebagai Sunni, apa bedanya sama Syiah? Syiah mengatakan imamah sudah ditentukan, keturunan Ali Ayatullah Khomeini. Tapi kita bagi Muslim Sunni bukan. Makanya kita sama Syiah itu Pak, tidak akan satu pendapat dalam konteks ini. Tapi nanti nunggu Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi muncul, Sunni sama Syiah pasti bersatu. Sementara tidak bisa, karena belum ada Imam Mahdi. Karena kalau di Syiah imamah, kalau di kita bukan imamah. Itu Imam Mahdi. Nah ketika Imam Mahdi memimpin pasukan bersama kaum muslimin sampai ke Palestina, turun Nabi Isa alaihi salam di Menara Putih Damaskus, Suriah Pak. Turun di sana, masuk Masjid Al-Aqsa pas sholat subuh. Imam Mahdi masuk mihrab pengimaman. Imam Mahdi melihat Nabi Isa datang. Kata Imam Mahdi, monggo silahkan Anda jadi imam. Apa kata Nabi Isa? Ini bukan hak saya, tapi ini hak Anda sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi ngimamin sholat subuh, perang besar. Habis itu pasukan Imam Mahdi perang bersama Israel, melawan Israel. Israel yang kemarin-kemarin tidak bisa dikalahkan. Israel yang hari ini sangat jumawa dan sombongnya Bapak Ibu, akan dibantai habis. Mereka sembunyi di balik batu. Batu berkata, ada Yahudi di belakang. Mereka nyumput di balik pohon. Pohon berkata, nih Yahudi nyumput. Selesaiin aja. Cuman satu pohon Pak yang nggak ngomong.
namanya pohon korkot. Makanya di Israel dibudidayakan tanaman korkot. Tujuannya apa? Agar tempat nyumputnya orang-orang Yahudi. Ya, kalau cuma nyumput balik bangker maka kamu ngomong semua itu batu tanah ngomong semua apa. Maka Yahudi dieksekusi habis di muka bumi ini tanpa tersisa satu. Ini takdir Allah. Nggak bisa kita tolak. Ini takdir dari Allah. Ini normatif Bapak Ibu. Nah, lantas kemudian Imam Mahdi menjadi khalifah internasional. Nah, Nabi Isa tugasnya membunuh Dajjal laknatullah alaih. Dajjal mati. Tidak lama setelah memimpin Imam Mahdi, beliau wafat meninggal dunia. Lalu digantikan oleh Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Lalu Nabi Isa menikah. Saya doakanlah istrinya orang Tanjung Raya inilah, jangan-jangan. Biar Nabi Isa kunjungan ke Bandar Lampung. Nabi Isa kemana? Tempat mertua. Nabi Isa menikah dan beliau memimpin 40 tahun nanti Bapak Ibu. Lalu beliau meninggal dunia, wafat. Lalu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Nah, ini bab eskatologi. Menyikapi eskatologi ini hati-hati, jangan pernah mau ditipu orang Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak kita ke khilafah lagi, nih cara ngejawabnya udah tahu, nggak ada perintahnya dan bukan baraja khalifahnya itu, tapi Imam Mahdi alaihi salam. Imam Mahdi itu bukan orang biasa, tapi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.